Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir tiba kepada kita tamu yang sangat istimewa. Yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang kedatangan tamu ini. Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi, qad ja'akum syahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barokah. Barokah artinya ziyadatul khair, banyak sekali kebaikannya. Dan di bulan itu Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa. Qad faradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan itu. Wa yuftahu fihi abwabul jannah, Allah buka di bulan tersebut pintu-pintu surga. Wa yughallaqu fihi abwabun niron, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Wa yughallu fihi syayatin, dan juga dibelenggu setan-setan. Dalam riwayat yang lain maradatas syayatin atau maradatal jin, ya, jin-jin yang paling durhaka itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun, di bulan tersebut terdapat satu malam, khairun min alfis syahr, yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Kebaikannya, siapa yang beramal di malam tersebut mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lebih, dan ini kata Rasul lebih baik, bukan sama dengan. Maka orang yang terhalang di bulan tersebut, sungguh dia terhalang. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan maka dia terhalang. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah suatu ketika naik mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Kemudian setelah itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Kata Rasul, beliau menyebutkan di antaranya tadi Jibril datang kepadaku dan berdoa, dan di antara doanya adalah barang siapa yang datang kepadanya Ramadan, kemudian keluar Ramadan darinya dan dia tidak diampuni oleh Allah, maka celakalah dia. Maka kul amin, katakan amin. Maka kata Rasul, amin. Masya Allah. Doa dari malaikat Jibril untuk celaka umat ini yang masuk Ramadan kepadanya kemudian keluar darinya sampai tidak diampuni oleh Allah, maka dia celaka dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ini sangat berbahaya. Maka butuh dari kita persiapan yang baik menghadapi bulan Ramadan. Ya, kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin bulan Ramadan ini, di mana kita tahu di dalam bulan Ramadan ada banyak sekali ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Di antaranya dalam membaca Al-Quran, berpuasa, qiyamul lail, sedekah, dan amal-amal soleh yang lainnya. Kita harus perbanyak di bulan itu, karena itu adalah musim kebaikan yang Allah lipat gandakan amalan di bulan tersebut, terutama lagi di malam Lailatul Qadar. Jangan kita biarkan berlalu kemudian kita tidak melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kalau melihat kepada ibadah puasa misalnya, maka ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Dia dikhususkan bagi Allah semata. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amalan itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan Allah mengatakan illas saum, kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa itu hanya untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Kata para ulama, ini artinya puasa itu pahalanya tak terhingga, karena dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala sendiri dan Allah yang akan membalasnya langsung. Ini menunjukkan hebatnya puasa. Maka siapa orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia sungguh terhalang dari kebaikan yang sangat besar. Dan berpuasa adalah ibadah kesabaran, dan kesabaran itu dikatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Siapa hanyalah orang-orang yang bersabar, yang pahala mereka disempurnakan dengan tanpa batasan. Dan dalam puasa ada kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah, kemudian kesabaran meninggalkan larangan yaitu berupa pembatal puasa, dan kesabaran menghadapi takdir yang pahit berupa rasa lapar dan capek dalam berpuasa. Maka ibadah puasa adalah ibadah kesabaran. Kemudian manfaat dari puasa yang lainnya adalah bahwasanya puasa itu merupakan junnah, perisai, tameng bagi seorang hamba. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Makna takwa bisa di dunia, bisa di akhirat. Takwa di dunia artinya dia akan menjadi hamba yang terhindar dari berbagai dosa. Takwa di akhirat, dia menjadi hamba yang terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu neraka. Maka dengan puasa dia memiliki perisai, memiliki benteng. Dalam hadis Rasulullah SAW secara khusus menyatakan, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'ah, untuk memberi nafkah lahir dan batin, maka apa? Falyatazawwaj, maka menikahlah. Ya, fa'innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu lebih menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya. Fa'in lam yastati, kalau dia tidak mampu, falyasum, maka berpuasalah. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu bisa menjadi perisai, benteng baginya. Kenapa bisa demikian? Kata ulama menjelaskan, puasa itu mempersempit jalan darah kita, sehingga setan tidak mampu untuk menggoda kita, sehingga dia merupakan benteng yang sangat kokoh untuk menjaga diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahkan puasa itu merupakan sebab untuk masuknya seseorang ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwasanya man khutima bisaumi yaumin dakhalal jannah. Barang siapa yang umurnya ditutup dengan puasa suatu hari, maka dia akan masuk ke dalam surga. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan usaha kita dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diampuni dosa-dosa kita terbebas dari neraka dan masuk ke dalam surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.